Malam itu, Ken tidur bersama Randy. Sementara Syahira di kamar sebelah. Kamar yang biasa ditempati oleh Ken. Gadis itu merasa penasaran dengan isi kamar Ken. Syahira berkeliling, melihat-lihat foto yang terpajang di atas meja televisi. Itu foto yang sama dengan foto yang ada di ruang tamu. Ia baru tahu, jika salah satunya adalah Ken. Tidak ada yang aneh di kamar itu. Semuanya masih sama seperti saat ia masuk ke kamar itu dulu. Ia melihat sebuah foto yang menelungkup di atas meja kecil di samping tempat tidur. Foto itu tidak ada sebelumnya, membuat Syahira penasaran. Saat tangannya bersiap membalik foto itu, Ken masuk ke kamar dengan tergesa-gesa. Gadis itu mengerjapkan matanya beberapa kali, menyadari keteledorannya yang lupa mengunci pintu. Laki-laki itu menyambar foto di tangan Syahira dan menyembunyikannya di belakang punggung. Foto apa itu? Kenapa harus disembunyikan? Tanya Sasha sambil mengerutkan alis. Tidak perlu tahu. Ken menaruhnya di laci nakas lalu menguncinya. Ia memasukkan kunci laci itu ke dalam saku celana. Berikan kuncinya padaku. Kau yakin ingin melihat foto itu? Ken bertanya dengan senyuman menyeringai. Syahira mundur ketakutan. Tatapan mata bening setajam mata elang itu membuat hatinya menciut. Saat Ken maju perlahan-lahan, gadis itu semakin ketakutan. Ia berusaha melarikan diri. Namun, usahanya sia-sia. Ken menangkap dan membekap mulut gadis itu. Laki-laki yang sejak tadi menggoda Sasha itu berbisik dengan suara lirih. Jangan berteriak atau Randy akan bangun dan melihat kita. Saat itu, aku hanya perlu mengatakan kalau kau yang merayuku. Syahira ingin memaki, tetapi suara tertahan tangan kekar milik Ken. Ken membuka sabuk yang melingkar di pinggangnya. Gadis itu semakin ketakutan melihat laki-laki itu membuka sabuk dengan satu tangan, sedangkan tangan yang lain masih membekap dan menahan Syahira di pintu. Tangan laki-laki itu begitu kuat menahan Syahira meski hanya menggunakan satu tangan. Dengan cekatan, ia mengikat tangan gadis itu ke belakang. Ia menarik gadis itu sampai di depan lemari, lalu Ken mengambil sebuah syal rajut dan menutup mulut Syahira. Ken melempar tubuh gadis itu ke tengah tempat tidur lalu menimpa tubuh Sasha. Kenapa? Kau takut? Aku tidak akan berbuat sesuatu yang berlebihan, jadi jangan takut. Kau ingin melihat foto itu bukan? Sebelum mengizinkan kamu melihatnya, aku beritahu terlebih dulu. Itu fotoku yang polos tanpa kain sama sekali. Aku dan Randy bertanding renang satu putaran. Yang kalah, harus mau difoto tanpa baju. Dan, ya, aku kalah. Aku tidak keberatan kalau kau mau melihatnya, biar aku ambilkan untukmu, ucapnya seraya bangkit dari atas tubuh Syahira, lalu membuka kunci nakas. Jantung Syahira berdetak lebih cepat, dadanya berdebar-debar, serta kedua matanya terpejam rapat. Ia tidak mau melihat foto memalukan seperti itu. Sejak kapan Ken menjadi laki-laki nakal seperti ini? Apa karena pergaulannya di luar negeri? Buka matamu sayang. Lihatlah. Bukannya tadi ingin lihat? Tanya Ken di samping telinga Sasha. Laki-laki itu yakin, calon istri sepupunya itu tidak akan membuka mata. Ia menaruh foto itu kembali di laci, tetapi tidak menguncinya. Ken merangkak naik ke tempat tidur, membuat Syahira beringsut mundur sampai punggungnya tersudut di kepala ranjang. Laki-laki itu menarik pelan kedua kaki Syahira, membuat gadis itu kembali berbaring. Ken mengecup hidung Sasha, dan gadis itu menolehkan wajahnya ke samping untuk menghindar. Namun, keadaannya yang terikat, membuat ia tidak bisa melawan saat Ken menangkup wajahnya. Setelah bibirnya berhasil mengecup hidung gadis itu, ia menurunkan kecupannya ke bibir yang tertutup syal rajut, lalu semakin turun, dan berakhir di leher jenjang Sasha. Gadis itu bergetar saat Ken menyapu leher Sasha menggunakan lidah basahnya. Bibir dan lidah laki-laki itu bermain-main di sana. Meski bibirnya menolak, tetapi tubuhnya berkhianat. Kecupan-kecupan lembut itu membangkitkan hasrat gadis yang terikat di bawah tubuh laki-laki kekar yang sudah membuka baju. Tubuh setengah polos itu terus memainkan permainan hisap dan gigit, hingga berakhir dengan lengguhan Sasha yang mulai tidak sanggup menahan rasa geli di lehernya. Namun, lengguhan itu diiringi isak tangis tertahan. Ken mengangkat wajahnya, menatap kedua mata gadis itu yang meneteskan air bening dan terasa hangat. Cih, begitu saja sudah menangis. Aku sudah bilang, aku tidak akan berbuat sesuatu yang berlebihan.
Ken membuka ikatan mulut dan tangan Sasha. Kemudian, ia beranjak turun dari tubuh gadis itu. Duduk di tepi ranjang sambil memakai bajunya. Shahira berbalik, tidur menyamping membelakangi Ken. Bahunya naik turun seiring isakan tangis pelan gadis itu yang takut membangunkan Randy. Ken menyentuh bahu Shahira. Gadis itu menepisnya dengan kasar. Aku tidak bisa merelakan kamu bersama Randy. Aku akan membuatmu kembali padaku, Shah. Ken keluar dari kamar setelah mengucapkan kata-kata itu. Setelah memperlakukan aku seperti ini, dia tidak meminta maaf sama sekali. Apanya yang tidak melakukan hal yang berlebihan? Dia pikir yang tadi dia lakukan padaku itu tidak berlebihan. Apa deskripsi berlebihan dalam kamusnya itu hanya hubungan badan? Dasar egois. Shahira turun dari tempat tidur dan mengunci pintu. Ia melirik ke arah laci, penasaran dengan ucapan laki-laki itu. Ia mengulurkan tangan dan menarik laci itu dengan ragu-ragu. Foto itu disimpan dengan posisi terbalik. Buka tidak ya? Ia menutup kembali laci itu, sedetik kemudian membukanya dengan cepat dan mengambil foto itu. Ia membalik foto dengan kedua mata tertutup. Perlahan-lahan, ia membuka sebelah matanya, sedikit mengintip ke arah foto. Hah? Kedua mata Shahira membuka bersamaan saat ia melihat foto itu. Itu hanya foto bayi yang tengkurap. Memang benar, tanpa memakai baju. Jadi, aku ditipu laki-laki itu? Shahira marah dan segera membuka pintu, berniat memarahi laki-laki itu. Namun, saat ia membuka pintu, Randy berdiri di depan pintu dengan tangan terangkat seperti hendak mengetuk pintu. Gadis itu gugup saat bertemu pandang dengan tunangannya. Baru mau mengetuk pintu, ujar Randy sambil tersenyum. Ada apa? Kenapa tidak tidur? Tadi, aku mendengar suara tangisan. Apa kamu menangis, Hani? Tanya Randy. Oh, itu. Aku sedang menonton drama Korea. Tokoh utama wanitanya ditindas, jadi menangis. Shahira mengarang cerita. Ia mana berani untuk mengadukan Ken kepada kekasihnya. Bagaimana jika Randy tahu kisah masa lalu Ken dan dirinya? Akan terjadi kekacauan jika itu benar-benar terjadi. Dan ia tidak mau hal itu terjadi. Shahira ingin menyimpan kisah itu rapat-rapat dari tunangannya. Meskipun, hatinya mulai berpaling. Ia sering memimpikan masa-masa pacaran dengan Ken. Hal itu membuat Shahira merasa rindu dan ingin kembali ke masa itu. Karena kamu sudah sembuh, aku mau pulang. Restoku sudah tutup lebih dari 2 minggu. Aku harus kembali, ucap Shahira. Pindah saja kemari. Aku akan membantumu di resto. Jangan kembali ke sana. Berbahaya, kata Randy. Tapi Ren. Tidak ada kata tapi. Aku tidak bisa meninggalkan hotel ini karena sudah berjanji untuk mengurusnya. Tapi aku tidak tenang merelakan kamu tinggal di sana. Randy memeluk gadis itu dari belakang. Dagunya menempel di pundak Sasha. Gadis itu juga takut sebenarnya, tapi jika pindah di dekat coffee shop milik kakak iparnya, ia takut bertemu terlalu sering dengan Ken. Saat ini, hatinya mulai berharap bisa bersama laki-laki itu. Bagaimana jika mereka terlalu sering bertemu? Shahira pasti berpaling dari tunangannya, Randy. Pernikahan mereka akan dilangsungkan 3 bulan lagi dan ia tidak ingin menggagalkan acara yang sudah direncanakan kedua orang tuanya. Meski tanpa cinta, tidak berarti tidak bisa menikah. Apalagi, Sasha tahu dengan jelas perasaan laki-laki itu padanya. Kumohon Hani. Pindah saja ya? Randy bertanya dengan nada memohon. Oke. Tapi aku tetap harus pergi ke resto lama untuk memberitahu karyawanku. Kamu bisa mengantarku? Bisa. Kapan? Besok, jawab Shahira sambil melepaskan pelukan Randy. Ia melirik ke arah belakang laki-laki itu. Ken menatap mereka berdua dengan tatapan cemburu. Aku antar kamu pulang ke rumah. Randy menggenggam tangan Shahira dan pergi menuju parkiran bawah tanah. Saat ia merogoh saku celananya, ia melupakan kunci mobil. Kamu tunggu di sini. Aku ambil kunci dulu, ucapnya dengan rasa bersalah. Kamu ini. Jangan lama-lama. Shahira mengerucutkan bibirnya. Menunggu di parkiran bawah tanah, bulu kuduknya meremang seketika. Ia tidak takut pada apapun, kecuali parkiran bawah tanah.
Ia selalu teringat film penculikan seorang tukang parkir yang selalu menculik wanita di parkiran bawah tanah. Syahira tidak suka film horor. Saat ia SMP, ia selalu dipaksa ikut menonton bersama Jihan dan kedua sahabat raja, Marcel dan Aji. "Mana sih si Randy? Lama banget," sumut Syahira. "Grab!" Seseorang menangkap tubuh Syahira dari belakang dan membekap mulutnya. Orang itu menarik Syahira masuk ke sebuah mobil yang terasa familiar di mata gadis itu. Setelah Syasha diikat ke kursi di dalam mobil, orang itu duduk di belakang kemudi sambil menurunkan hoodie jaketnya. "Kamu! Lepaskan aku, Ken! Aku sedang menunggu Randy!" Syahira memberontak dan mencoba membuka ikatan di kursinya. Ken segera menginjak gas dalam-dalam. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi, membuat Syahira berpegangan pada besi di dekat sabuk pengaman. Ken tidak memberi kesempatan gadis itu untuk melarikan diri. "Kamu gila, Ken!" Syahira memaki laki-laki itu karena terus menambah kecepatan laju mobilnya. "Aku tidak akan melarikan diri, aku janji. Tapi, tolong pelankan kecepatannya." Syahira gemetar ketakutan. Ken melirik wajah gadis itu dari kaca spion atas. Ia tersenyum kecil. Gadis manisnya itu masih sama seperti dulu. Syahira ketakutan jika Ken mengebut di jalan raya. Dulu menggunakan motor dan sekarang menggunakan mobil. Ia menurunkan kecepatan menjadi standar. Gadis itu terlihat lebih tenang setelah sempat gemetar ketakutan. Ia melihat leher Syahira yang basah oleh keringat. Entah kenapa, ia berhasrat pada leher basah itu. Namun, ia sedang mengemudi. Terpaksa, ia harus menahan hasratnya. "Apa lihat-lihat? Pengemudi yang benar atau aku akan mengantuimu jika aku mati karena kecelakaan?" cibir Syahira. Ia sangat kesal pada laki-laki pemaksa di sampingnya itu. "Aku akan meminta pada Tuhan, gantikan nyawamu dengan nyawaku. Lebih baik aku yang mati, daripada aku harus melihatmu mati." "Dek!" Gadis itu menatap lekat-lekat wajah Ken. Laki-laki itu kembali fokus melihat ke jalanan yang sedang dilalui oleh mereka. Tidak tahu jika kedua mata Syahira berkaca-kaca setelah mendengar kata-katanya barusan. Mereka tiba di depan gerbang rumah Tristan. Syahira turun tanpa berpamitan atau berterima kasih. Ia segera berlari masuk ke rumah dan menutup pintu. Syahira melewati ibunya yang sedang merangkai bunga di ruang tengah. Gadis itu masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia menangis sesenggukan. Wajahnya tenggelam di atas bantal. "Kenapa kamu harus hadir kembali, Ken? Setelah aku bersusah payah melupakan perasaanku, kau datang memporak-porandakan hatiku kembali," ucap Syahira di sela isak tangisnya. Hatinya terus membisikkan nama Ken, bahkan setiap malam ketika ia tertidur. Namun, ia sudah menerima lamaran dari kekasihnya. Mereka akan menikah. Undangan sudah dicetak, tempat resepsi sudah diatur, baju pengantin pun sudah dipesan. Tidak dapat dibayangkan, bagaimana malunya kedua orang tuanya jika pernikahan itu gagal. Syahira tidak ingin membuat keluarganya menanggung malu. "Tok, tok, tok. Syah. Ini Mama. Buka pintunya." Haruna memanggil gadis itu dari depan pintu. Rasa khawatir membuat ia tidak tenang membiarkan Syahira sendirian di kamar. Bagaimana jika gadis itu melakukan hal yang macam-macam? "Syasha ingin sendiri, Mah." "Maaf," sahut gadis itu dengan suara parau. "Kamu menangis, sayang? Kalau ada masalah, cerita sama Mama," ucap Haruna. Kekhawatirannya semakin bertambah saat mendengar suara Syahira. "Tidak ada apa-apa, Mah. Syasha baik-baik saja," jawabnya tanpa membuka pintu. Ia ingin sendirian, menangis sepuasnya, menumpahkan semua kesedihannya. "Jangan berbuat yang aneh. Mama tidak akan mengganggu. Jadi kalau mau menangis, silakan. Satu pesan Mama, jangan melakukan hal macam-macam." "Iya, Mah." Syasha mengerti. Haruna pergi meninggalkan pintu kamar. Meskipun, ia masih tetap khawatir. Namun, ia tidak bisa memaksa gadis itu saat ini. Ibunya paham seperti apa perasaan seorang wanita ketika ingin menangis dan menenangkan diri. Ia pun sering merasa perlu menyendiri. Karena itu, ia membiarkan anak gadisnya sendirian untuk saat ini. Ia bisa bertanya pada Syahira nanti, jika perasaannya telah membaik. "Ada apa dengan Syasha, Mah?" Tristan berdiri di ujung tangga. Ia menunggu istrinya turun untuk menanyakan keadaan putri mereka.
Mama tidak tahu, Pak. Sasha bilang, dia ingin sendiri, jawab Haruna sambil menoleh ke pintu kamar Syahera. Tristan merangkul pinggang istrinya. Dia akan baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir. Mungkin, dia memang sedang perlu waktu untuk menyendiri. Ia mengajak Haruna pergi ke ruang baca. Mereka biasa menghabiskan waktu dengan membaca buku dan berkebun. Tentu saja, kelakuan mesum Tristan sering kambuh saat mereka berdua di ruang baca. Ya, mereka tidak pernah bosan untuk saling menunjukkan rasa cinta mereka. Kecuali di depan umum. Jika hanya berdua, Tristan selalu menggunakan waktunya untuk menggoda Haruna. Seperti siang ini. Begitu Haruna menutup pintu ruang baca, laki-laki itu langsung menyergap tubuh istrinya. Haruna mengunci pintu dan mereka melanjutkan kemesraan mereka, hingga akhirnya mereka terbaring di sofa. Tristan memegang kendali permainan, membuat siang yang panas itu semakin panas.